Shalom Aleichem. Ya, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan Dafar Elohim, yaitu tentang kitab Iyob. Saya beri kata seri 1 karena ini panjang sekali dan memiliki sisi pengetahuan yang cukup luar biasa, saudara. Saya sendiri pada waktu menyampaikan ini ada banyak pengetahuan yang kita bisa didapat dari dalamnya. Tetapi kita akan mulai sedikit terlebih dahulu, yaitu kitab Iyob pasal 1 ayat 1, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21. Kita baca bersama-sama saja, saudara. Ini kok nggak jalan ya? Ya, next caption. Ini nggak jalan ini, monternya. Halo? Apa? Ya, saudara, kita baca. Khususnya di pasal 1 ini kita bisa melihat data-data dari kehidupan Iyob. Sebentar sambil nunggu pointer. Saudara persiapkan, nanti kita membaca yang pelan saja, yang penting suaranya keras dan kompak, ya. Oke, kita mulai membaca. Oke, saya kasih aba-aba, pelan-pelan tapi suaranya keras. 1, 2, 3. Ya, saudara-saudara, pada saat saudara membaca ayat ini, sekalipun belencak-belencak, saudara bisa ngikuti ceritanya? Bisa, ya.
Jadi ada orang kaya yang luar biasa sampai akhirnya mengalami bencana. Hanya itu, saudara. Tapi di dalamnya terkandung makna pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita akan bahas satu persatu, tapi dengan pola Ibrani, saudara. Ya. Sekarang siapa yang ikut terlibat dalam peran ini? Ada 4 oknum, yaitu anak-anak Elohim. Nah, ini bicara malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat yang belum jatuh atau yang tidak jatuh. Kemudian Satan. Kemudian yang ketiga yaitu ada peran Bapak Yahweh di sana, dan yang keempat adalah Iyob sebagai tokoh utamanya sesuai dengan nama kitab sucinya. Mari kita akan pelajari satu persatu apa yang terjadi, saudara. Iyob 1 ayat 1 dikatakan pada suatu hari. Di dalam teks Ibrani dikatakan wayehi hayom. Dalam pola Ibrani itu tidak menunjuk pada kalender, melainkan momen yang ada di alam roh. Peristiwa yang ada di alam roh. Karena kita punya keterbatasan bahasa sehingga disebut dengan hari, padahal nggak ada hari juga tetap ada satu peristiwa itu, ya. Ini adalah hari sidang atau Yom Dim, waktu ketika dunia atas dan dunia bawah saling tersambung, seperti Rosh Kodesh atau pengadilan dalam tradisi Ibrani. Langit tidak diam tetapi mengamati bumi. Jadi maksudnya begini, saudara. Apa yang terjadi di alam roh itu akan mempengaruhi alam nyata. Makanya kalau saya ngajar, saudara ngajari tentang hukum Loa, kita berpikir seolah-olah kita sudah dapat. Itu alam roh, saudara. Nah, nanti di dunia fisik akan terjadi. Seperti misalnya saya ingin beli mobil Alphard, tapi di jalan itu lihat Alphard yang lewat terus. Nah, itu tanda bahwa alam semesta sudah connect sama kita. Jadi artinya Iyob pasal 1 ayat 1 ini adalah memberitahukan kepada kita tentang dunia yang kita ada itu paralel dengan dunia yang tidak kelihatan. Dan dunia yang kelihatan itu selalu mendahului. Kalau dunia yang tidak kelihatan kita kalah, maka dunia fisik kita pasti kalah, saudara. Nah, sampai di sini saudara paham? Oke, kita lanjut. Ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan setan pun datang di antara mereka. Kata anak-anak Elohim itu dikatakan Bnei Ha-Elohim. Itu bukan manusia, kita bukan, saudara. Tetapi anak-anak Elohim ini adalah para malaikat yang tentunya tidak setara dengan Elohim, tetapi selalu di bawah Elohim, kan dia kan penciptanya, saudara. Ya, ini adalah makhluk surgawi, pelayan-pelayan kosmik, tentu hanya utusan. Tapi saudara, ketika malaikat yang benar itu menghadap Elohim, ada malaikat kegelapan yang hitam itu di samping kanan juga ikut nimbrung, saudara. Jadi diketahui bahwa saat Bapak Yahweh sedang mau berdialog dengan malaikat-malaikatnya, malaikat kegelapan ikut campur tangan, ikut nimbrung dalam pembicaraan. Nah, pembicaraan inilah yang sangat berbahaya, saudara.
Hasatan atau sang penantang atau kata Satan yang ditulis sin tet nun, ya, itu berarti penuduh, penguji. Ini penting sekali dalam pola Ibrani. Hasatan bukan musuh independen, tetapi bagian dari sistem kerajaan surgawi, berfungsi mengungkap kerapuhan manusia. Jadi rupa-rupanya setan ikut nimbrung itu sebetulnya karena ingin mencari mangsa, saudara. Lalu kita akan bertanya, lah kalau setan nimbrung mencari mangsa itu carinya orang yang seperti apa? Ada pepatah Jawa yang mengatakan setan ora doyan, demit ora dulit. Setan itu tidak suka, ya, setan pun tidak akan menjamah. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu memiliki energi yang besar. Sama seperti dulu saya sering mengilustrasikan ketika saya masih kerja elektro. Kalau stromnya masih kecil itu gampang, saudara. Bahkan saya bisa bikin permen asam dari kabel, saudara. Ada 2 kabel, tempelkan di mulut, taruh di 3 volt, itu sudah asam di mulut, ya. Tapi kalau coba kita yang 220 ditempel di mulut, wah, tobat saudara, langsung KO, nggak ada ampun saudara, langsung geblak. Karena apa? Karena stromnya besar. Nah begitu juga setan itu berusaha untuk mencari mangsa agar supaya dia bisa menjamah orang itu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah cari mangsa yang seperti apa? Ini perhatikan saudara, yang bisa didatangi setan dan bisa dipermainkan adalah yang pertama, orang yang lemah iman. Nah kita perlu tanya, saya saat ini sedang lemah iman atau tidak? Kalau lemah iman itu mau ngapa-ngapain nggak mau, saudara. Mau ibadah, enggak lah, percuma. Terus yang kedua, gampang emosian. Emosi itu tidak selalu marah, ya, tapi emosi yang di luar itu, di luar kendali, itu bisa, saudara. Pokoknya emosi yang meledak-ledak. Kemudian ragu. Wah, katanya Tuhan itu baik, meragukan, saudara. Itu yang gampang didekati setan, gampang dijamah oleh oknum ini. Jadi kita jangan ragu. Kemudian gampang marah-marah. Ada apa-apa sedikit ngamuk, saudara, marah-marah. Ada di sini yang suka marah-marah. Kalau pagi gitu bangun tidur belum apa-apa aja marah-marah. Ada, saudara? Tidak ada. Bagus, ya. Bahkan ada yang waktu tidur kelindurnya saja marah. Nah itu kan lucu, saudara. Ini yang gampang didatangi, didekati oleh setan. Diingat itu, saudara. Kemudian orang yang sedang bertengkar. Ini saya jabarkan satu persatu sebagai contoh saja. Orang yang gampang dijamah oleh kuasa kegelapan adalah orang yang memiliki energi negatif, yaitu gampang bertengkar. Kemudian malas, tidak ada semangat. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai pelacur, bisa nggak? Bisa. Dia bisa pakai pemabuk, bisa nggak? Pakai orang yang tukang berkelahi, bisa nggak? Tapi Tuhan tidak mau memakai orang yang malas. Perhatikan itu, saudara. Hanya satu-satunya orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan adalah orang malas. Karena kalau sudah malas, ya sudah, mau ngapa-ngapain ya malas. Ingat loh, bahwa Tuhan itu bisa memaksa orang, tetapi
bahwa Bapa Yahweh itu juga memberi free will, kebebasan untuk memilih, kehendak bebas. Jadi kalau saudara itu malas, tidak berkehendak bebas, ya terserah. Ya, itu yang gampang didekati oleh kuasa kegelapan, yaitu kemudian orang yang merasa kekurangan. Katanya orang kalau di dalam Tuhan itu ada kasih, tetapi kenapa pada waktu aku mengalami kelemahan ekonomi sampai kontrak sana kontrak sini saja, tidak punya uang, orang-orang gereja nggak ada yang tolong, malah yang nolong orang agama lain. Ya lebih baik saya pindah ke agama lain. Itu kesalahan utama, saudara. Itu mendengar bujukan setan. Jadi orang agama lain pun yang nolongin kita itu sebetulnya dari Bapa Yahweh, saudara. Cuman dia pakai orang luar. Kita kan hanya sawang sinawang saja. Ya. Kenapa kok orang itu tidak mau tolong kita? Ya bisa saja dia sedang mengalami masalah. Yang penting adalah andalan kita hanya kepada Bapa Yahweh, saudara. Jangan kepada manusia, kita akan kecewa. Dan kalau saudara ada yang menolong dari agama lain, itu adalah berasal dari Bapa Yahweh juga. Kemudian orang yang sering ngutuk, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ditanya oleh seseorang begini, Pak Lukas kan sering ngomong, orang kalau ngutuk kembalikan saja, karena kalau tidak saya bisa kena. Sekarang pertanyaannya adalah, saya tinggal dalam satu rumah tapi orang tua saya ngutuk, gampang ngutuk, padahal kakak-kakak saya itu yang disayang sama orang tua saya paling tidak disayang. Tapi di hari tuanya kakak-kakak saya tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang mau ngurusin. Ketika dititipi mamahnya nggak mau, saudara. Udah kamu saja yang urusi. Padahal kalau diurusi, tiap hari telinga saya panas mendengar kutukan-kutukan sadis dari mama saya. Itu bagaimana, Pak? Apakah perlu dikembalikan? Ya sekarang tinggal pilih sendiri. Saya katakan kamu pilih. Kalau kamu tidak mau mengembalikan, ya terima semua kutukan itu. Tapi kalau dikembalikan, bisa jadi dia malah bertobat. Karena akibat ngutuk itu kena kutuk sendiri. Seperti jangan mengutuk Israel, karena Israel disayang Tuhan. Ya terserah, kalau mengutuk ya timbul bencana, saudara. Itu kira-kira seperti itu, saudara. Jadi orang yang gampang ngutuk itu akan mudah didatangi oleh kuasa setan. Kemudian orang yang marah-marah nggak jelas, orang yang marah-marah nggak jelas itu juga gampang didatangi oleh kuasa kegelapan, saudara. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai ada kuasa kegelapan yang menyerang kita dengan melihat kelemahan kita. Ini yang sangat penting bagi kita. Nah sekarang di Iyob 1 ayat 7 dikatakan, dan Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Dan Satan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Ngapain dia mencari mangsa sepertinya? Ngapain dia? Yaitu mencari mangsa pastinya. Sadari bahwa saudara semua menjadi target kuasa kegelapan. Apalagi di akhir zaman ini, saudara, kedatangan Tuhan sudah hampir. Itu kita itu betul-betul menjadi target utamanya. Hati-hati, saudara. Tadi saya sudah sampaikan,
orang-orang yang gampang didekati oleh Satan. Saya pernah membaca satu bukunya Dr. Billy Graham yang mengatakan satu orang itu diintai oleh 10.000 Satan. Jadi tidak mungkin lewat, saudara. Makanya nanti di kursi pengadilan semua keburukan kita akan dikeluarkan. Setan yang lain juga mencatat keburukan kita, nanti dikeluarkan. Tidak ada yang luput. Tetapi orang yang menerima Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, maka semua catatan kriminal kita, catatan gelap kita itu terhapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika ada penuduh mengatakan ini dosanya seperti ini, Yesus mengatakan yang mana? Nggak ada tuh. Karena dengan kita minta ampun, firman Tuhan mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan berubah menjadi putih seperti salju, saudara. Jadi inilah keistimewaannya kita percaya kepada Bapa Yahweh. Dalam Ibrani itu dikatakan syud itu menyelidiki, sampai seperti tadi yang saya katakan, menyelidiki sampai ke dasar hati. Setan itu bisa mendeteksi hati kita, saudara. Hati-hati. Kalau kita pingin itu kok ada uang, boleh juga dikorupsi, Satan sudah tahu. Aku mau melakukan perzinahan dengan si A, si B, si C, Satan sudah tahu. Aku mau melakukan penyerangan, dia sudah tahu. Makanya kalau peperangan roh sering dikatakan jangan kita memukul genderang perang dulu. Belum apa-apa sudah dipukul dulu, sudah kedeteksi semua. Minta supaya ditutup oleh kuasa darah Yeshua. Strategi hidup kita ditutup dengan darah Yeshua, seperti yang pernah saya ajarkan kemarin dengan berkata, aku adalah sang cahaya. Ucapkan 3 kali, saudara. Pada waktu mau tidur mengatakan, aku adalah sang cahaya, dengan mantap. Aku adalah sang cahaya, aku adalah sang cahaya, 3 kali. Maka Satan itu tidak bisa melihat kita. Itu berasal dari kitab Henok, yang kitab kita nggak ada seperti itu, saudara. Syud itu menyelidiki dan halak, berjalan dengan tujuan, nggak keluyuran. Kalau orang kan kadang nggak ada tujuannya, keluyuran. Kamu mau kemana? Nggak tahu, lagi suntuk, keluyuran. Nggak tahu nanti ketemu apa, itu nggak ada tujuan, saudara. Tapi kalau Satan, dia keluyuran, dia mencari orang yang punya energi negatif, langsung dia didatangi. Itu dunia alam rohnya, saudara. Lukisan besarnya ini pola Ibrani Iyob 1 ayat 6-7 bukan tentang kejatuhan, melainkan tentang integritas manusia diuji di hadapan langit. Diuji, saudara. Integritas kita itu seperti apa? Kemantapan kita seperti apa? Kesungguhan kita seperti apa? Ya, itu semua ada pengujinya. Kemudian penderitaan bukan bukti ditinggalkan. Biasanya, saudara, kalau ada orang yang percaya dengan sungguh kepada Bapa Yahweh lalu hidupnya menderita, orang sukanya bagaimana? Menghakimi. Wah, orang itu pasti berbuat dosa, orang itu pasti berbuat salah. Terlalu gampang kita menghakimi. Itu salah, saudara. Orang kok hidupnya wajah ditekuk terus, lah iyalah, masih dalam persoalan kok bagaimana? Apa cengenges-cengenges? Ya enggak dong, ya saudara. Kita harus tahu bahwa
dalam kehidupan kita masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali berusaha menghakimi orang yang dalam penderitaan. Harusnya diberikan sukacita, diberikan penghiburan. Sama seperti teman-teman Iyob, dia tidak memberi penghiburan, malah nuding-nuding semua, saudara. Ini kan tidak benar. Nanti kita sampai ke sana, saudara, entah di seri yang keberapa. Tapi saya akan coba untuk menerangkan kitab Iyob yang luar biasa, banyak menyingkap dunia alam roh. Saya beritahukan kepada saudara pelan-pelan supaya saudara bisa menangkap dengan jelas. Nama Yahweh tetap pusat, bukan hasatan. Nah, ini ingat saudara, bahwa pusatnya bukan Satan. Ia bahkan tidak tahu ia sedang dibicarakan di Samayim, namun hidupnya menjadi kesaksian kosmis. Pernahkah saudara berpikir, jangan-jangan hidup saya itu sedang dibicarakan di sono? Kita kan nggak tahu, betul? Kita tidak tahu sama sekali, saudara. Tapi bisa jadi di alam supranatural kita menjadi bahan pembicaraan dan menjadi target utama. Satu-satunya cara adalah menjatuhkan kita dengan secepat mungkin, sebaik mungkin, sehalus mungkin, supaya pada waktu dijatuhkan, hasatan itu tidak merasa atau bukan merasa dia, padahal yang menjatuhkan dia. Hati-hati saudara. Dalam pola Ibrani, pesan lembut ayat ini adalah ketika hidupmu diuji, itu bukan berarti engkau dilupakan. Manusia bisa melupakan anaknya, tetapi Bapa Yahweh tidak bisa melupakan kita. Melainkan engkau sedang diperhatikan. Jadi kalau ada serangan-serangan seperti itu, bisa jadi kita sedang diperhatikan oleh Bapa Yahweh, saudara. Jadi ketika ada tantangan, jangan buru-buru menyalahkan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh katanya engkau ajaib, kok seperti ini? Jangan dulu. Bisa jadi saudara sedang dalam pengamatan dia, sedang diuji sampai di sejauh mana hati saudara. Bapak Yahweh itu juga suka menguji orang. Seperti Abraham juga diuji hatinya, suruh menyerahkan Yitzhak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar melalui hal-hal ini. Kita bisa tahu bahwa kita sedang dapat sorotan. Orang yang dapat sorotan itu berarti menjadi peran utama, dan peran utama itu yang selalu membawa hasil yang baik, asal kita bisa bertahan. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan, cobalah berdoa, Roh Kudus beri saya kekuatan. Jangan sampai aku diuji melebihi kekuatanku. Itu yang akan membawa saudara dalam kemenangan yang luar biasa. Ujian-ujian masa kini itu terlalu mengerikan, saudara. Seperti halnya orang-orang yang sedang kena bencana sekarang. Kalau saya mengikuti beritanya, waduh, mengerikan sekali. Ada bantuan dilempar dari helikopter, nggak bisa dipakai karena sudah pecah semua di bawah. Terus bantuannya itu untuk apa? Nggak ada fungsinya apa-apa. Ada yang kirim bantuannya baju perempuan semua, sehingga orang laki pakai baju perempuan, pakai jilbab. Kalau ditanya, lo kamu kok kenapa pakai baju itu? Lah habis bantuannya perempuan, ya udah, daripada saya telanjang
karena tidak mandi ya pakai baju ini saja. Jadi lucu saudara, ada kejadian yang aneh. Ada orang jalan ngerti nih perempuan, begitu nengok jenggoten. Lucu saudara. Karena apa? Pakai baju perempuan. Ada yang pak cuma elekton, ada macam-macam, pokoknya lucu-lucu saudara. Tapi juga menyedihkan karena dia sudah tidak punya rumah tinggal lagi. Berapa puluh desa lenyap semuanya, rumah hancur, listrik mati, sinyal HP tidak ada. Wah, kacau balau. Jadi kembali ke kayak zaman purba saudara. Hati-hati ya, ketika ada tangan-tangan jangan buru-buru menyalahkan Bapak Yahweh. Katanya engkau ajaib. Bisa saja orang yang dapat tantangan itu karena merusakkan. Saya mendengar beberapa waktu sebelum bencana baru ada orang yang membakari gereja, ada 15 atau ada berapa itu, banyak sekali gereja yang dibakar. Sampai di Jakarta juga ada, sampai ada yang bikin gereja di jalan tol, itu HKBP saudara, ada di kolong jalan tol. Bayangin, atasnya mobil, bawahnya buat gereja. Karena dimanapun gereja ditolak. Nah ini membuktikan ketika orang bersekutu seperti kita saudara, apalagi kita sudah menggunakan nama benar, Bapak Yahweh itu senang saudara. Tapi kenapa kadangkala mau aku malas, tak ikut streaming saja? Jangan gitu ya. Karena kalau kita datang pasti ada nilai lebih dari Tuhan. Kalau streaming ya bisa saja, kalau saudara mau ambil sikap aku streaming semua, ya udah nggak usah bangun kehilat, buat apa, nggak ada artinya. Tapi Tuhan itu mau agar supaya anak-anaknya bersekutu saudara. Karena sekali waktu kelak internet itu akan putus total, akan dihentikan. Dulu pernah diuji coba, 1 hari manusia sudah kelabaan setengah mati. Itu di Amerika saudara. Kalau yang jalurnya ke Indonesia kan pernah mengalami juga saudara. Ketika ditanya kenapa kok internetnya mati, oh kabel internet dimakan ikan hiu. Enak aja, nggak usah ngomong gitu, ngomong aja makan lele. Mana bisa seperti itu saudara, emangnya buatannya Semar? Ya nggak bisa. Wong kabelnya itu kan besar sekali, isinya juga tebel-tebel, nggak bisa ya. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya, dan ini sudah saatnya Yesua akan datang kembali. Diperkirakan, ini kata mata 1 saudara yang saya dapat bocoran, tahun 30 itu semua harus sudah kena 666. Saya berharap saudara jangan mau, bagaimanapun tetap tolak. Kalau kerjaan saudara terancam bagaimana? Keluar, ngapain kita takut ya? Kebenaran kok ditakuti. Kebenaran kita harus berani untuk menyampaikannya. Makanya dulu ada orang yang bilang, oh Pak Lukas goblok nekat, lawang jemaatnya sudah banyak kok malah pakai nama Bapak Yahweh katanya. Ya tidak apa-apa, saya di sini kan memberitakan firman Tuhan agar supaya jiwa-jiwa bisa selamat saudara. Sekarang Iyob pasal 1 ayat 8. Dan Yahweh berkata kepada Satan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Iyob? Karena tidak ada orang yang seperti dia di bumi ini, seorang yang saleh, jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Inilah buktinya dia menjadi perhatian Bapak Yahweh. Kalau saudara sungguh-sungguh,
Saudara senang nggak menjadi perhatian Bapa Yahweh? Senang. Tapi sekarang bagaimana kalau Bapa Yahweh pamer kepada setan? Sama seperti Bapa Yahweh pamer kepada setan tentang Iyob. Saudara berani? Wah, sekarang diam semua, cuma Pak Obed yang berani. Sekali lagi pertanyaannya, ya, kalau saudara menjadi perhatian Bapa Yahweh, senang atau tidak? Nah, sekarang kalau dipamer kepada setan, berani nggak? Nah, gitu dong, ya. Boh beraninya berani-beranian, pokoknya berani ngomong dulu, saudara. Tapi percayalah, kalau kita berani, pasti Bapa Yahweh itu menjaga, melindungi kita, ya. Walaupun di dunia ini tidak ada tempat yang aman, tapi di tangan Bapa Yahweh itu pasti aman, saudara. Mau ada tantangan sebesar apapun, tenang saja, karena kita ada penjaga, saudara. Nah, sekarang kita baca yang Iyob 1 ayat 9. Dan Satan menjawab serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Iyob takut kepada Elohim? Ini pertanyaannya penting, saudara. Beranikah saudara bila jadi perhatian Bapa Yahweh? Tadi saudara sudah menjawab berani. Kita sering mendengar orang berkata, saya ke Kehilat dapat apa? Loh, saudara, ke Kehilat itu motivasinya mau apa? Memberi atau dapat sesuatu? Saya dari dulu, dari sejak bertobat, saya datang ke gereja, dan setelah Kehilat pun saya datang itu tujuannya apa? Bukan mendapat sesuatu, tetapi memberikan kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Maksud ucapan saya, saudara, jangan sampai orang, kita kan sering dengar ya, saudara, entah saudara dengar atau tidak, aku ke nang gereja oleh apa? Seolah-olah aku ke gereja tetapi tidak dapat apa-apa, ekonomiku tetap seperti ini. Loh, kita ini ke gereja itu mau dapat apa-apa atau memberi kepada Tuhan? Kalau kita dapat apa-apa itu dapat firman yang kita jalani sehingga kehidupan kita menjadi naik, saudara. Maksud nggak? Ya. Jadi kita menjalani hidup kita sesuai daftar Elohim, hidup kita naik, otomatis kita menjadi kaya, menjadi diberkati oleh Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya. Jangan suka ngomong, saya percaya di sini tidak ada, saudara. Tapi saya pernah mendengar ada orang bilang, aku yang gereja oleh apa? Saya ke gereja itu dapat apa? Sudah orangnya gampang memaki-maki, gereja orangnya anggotanya munafik kabeh, katanya ke gereja anggotanya munafik semua. Loh, saya mengatakan gereja itu tempatnya orang kudus atau tempatnya orang rusak? Halo? Tempatnya orang rusak, saudara. Justru karena rusak itu diperbaiki melalui daftar Elohim. Jadi jangan berharap ke gereja itu, oh aku pasti dapat ini, dapat itu. Oh, bukan begitu. Sering kali saya mendengar ada orang yang kecewa kepada Bapa Yahweh karena mengatakan, oh katanya janji-janji bus, katanya. Mana saya ke gereja tidak dapat apa-apa. Loh, kita ke gereja bukan dapat apa-apa, memberi untuk Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberi kepada kita daftar Elohim supaya hidup kita naik, dan setelah naik otomatis kita menjadi pemenang, saudara. Ya. Terus Iyob pasal 1 ayat 10. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya?
pagar di situ ditulis dengan kata suk. Dalam pola Ibrani, kata pagar bukan sekedar perlindungan pasif, melainkan perlindungan aktif dari Bapak Yahweh. Tanda kepemilikan perjanjian seperti pagar kebun anggur di dalam kitab Yesaya pasal 5. Atau kalau saudara punya kebun, dipagari enggak saudara? Dipagari tujuannya apa? Bukan hanya untuk batas tanah saudara, tetapi menghindari orang jahat datang ke saudara, ya. Hasatan mengakui fakta ini, bahkan musuh pun tidak bisa menembus berkat tanpa izin. Ada ayat yang mengatakan sehelai rambutmu lepas saja Bapak Yahweh tahu. Masa ada sesuatu Bapak Yahweh tidak tahu? Dia maha tahu, saudara. Saya mengakui betapa kesempurnaan Bapak Yahweh itu luar biasa. Tidak ada manusia setara dengan dia. Rambut sehelai saja loh, tidak ada yang tidak diketahui oleh Bapak Yahweh. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang, saudara nggak perlu ngamuk-ngamuk karena Tuhan izinkan. Betul nggak saudara? Kita dikatakan oleh setan, kita dipagari oleh nama Bapak Yahweh, ya. Bukankah engkau membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya? Dia, rumahnya, segala miliknya, pola 3 lapis. Ini sangat Ibrani sekali urutannya. Pribadi itu Iab sendiri, rumah itu harta dan keluarga, pekerjaan. Ini menggambarkan shalom yang utuh, identitas, relasi, dan berkat materi. Jadi kalau saudara itu punya berkat yang besar, itu sebetulnya titipan dari Tuhan. Nanti saudara, makanya ada orang yang anti memberi kepada Tuhan. Enak wae pendeta cuma ngomong dapat duit katanya. Wah, aku sing kerja mati-matian, kok pendeta yang cuma ngomong modale dia bisa mendapatkan uang. Itu titipan, saudara. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa kita itu mau andon mampir ngombe, hanya cuman sebentar. Makanya pendeta itu berlawanan dengan dokter gigi, saudara. Kalau pendeta itu hidup dari mulutnya, kalau dokter gigi hidup dari mulut orang lain, saudara. Beda, ya. Itu sebabnya kita harus menyadari dari dafar Elohim yang keluar dari mulut kita harus bisa memberkati orang. Kita harus menyadari, kalau saya punya mobil, sebetulnya itu adalah titipan Tuhan yang dititipkan kepada saudara. Peliharalah dengan baik, saudara. Saya suka melihat ya, orang punya mobil nggak dipelihara, dikentang-kentangke, nanti giliran mobilnya rusak kelabaan, marah-marah. Itu gimana, saudara? Punya rumah juga begitu. Sekali lagi, semua yang saudara miliki itu adalah titipan dari Bapak Yahweh. Ketahuilah itu, saudara. Jadi jangan sampai kita merasa sok, aku punya pangkat, aku punya kedudukan, aku punya wewenang, aku punya kuasa. Ingat baik-baik bahwa segala yang dikatakan milik saudara itu hanya titipan belaka. Jangan sombong, karena firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Iyob, aku datang dengan telanjang, saudara. Saya sampai hari ini tidak pernah melihat orang melahirkan tahu-tahu pakai topi. Nggak ada, saudara. Semua pasti
telanjang, ya, tidak membawa apa-apa. Kita hidup di dunia ini juga hanya dititipi oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tua kita, melalui orang lain yang dipercayakan. Kan begitu, saudara. Iyob 1 ayat 11. Kalau begitu, ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamahlah segala yang ada padanya. Entahkah dia masih akan memberkati engkau di hadapanmu? Nah, saudara perhatikan, ulurkan tanganmu itu bahasa hukum. Dalam Ibrani, tangan itu bicara otoritas dan tindakan langsung. Satan tidak bisa bertindak sendiri. Dia membuat Bapa Yahweh nampak sebagai penyebab kejatuhan. Nah, ini seolah-olah yang disalahkan Bapa Yahweh, saudara. Tetapi narasi menegaskan Yahweh tidak menyerahkan kedaulatannya. Dia hanya menyerahkan, oke, kamu silahkan ambil, ya, tak kasih wewenang, tapi nyawanya milikku. Tidak mutlak, saudara. Kamu boleh bikin Iyob itu menderita, tetapi jangan sekali-kali nyawanya, karena nyawanya menjadi milikku. Jadi yang pegang otoritas tertinggi siapa, saudara? Bapa Yahweh tetap, ya. Pokoknya saya beritahu, selama saudara hidup di dunia ini, otoritas tertinggi itu ada pada Bapa Yahweh kepada hidup saudara. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, saudara. Yakinlah bahwa engkau ada dalam pemandangan matanya yang ajaib. Engkau pasti dibela, engkau pasti ditolong, saudara. Walaupun kadang kita di dunia ini menghadapi banyak kendala, banyak tantangan, kita sering kali menyalahkan Tuhan. Kita sering kali kecewa kepada Tuhan. Kita sering kali mutung kepada Tuhan. Itu tidak boleh, saudara. Harus sungguh-sungguh. Sekarang coba, kita itu ibadah kan seminggu 3 kali, saudara. Minggu pagi, kalau sama sore kan khotbahnya sama. Kemudian hari Rebo dan hari Sabat. Itu seminggu 3 kali. Saya katakan, kalau 1 minggu saudara tidak ibadah dan sejahtera, ingat baik-baik, engkau sedang bermasalah dengan Bapa Yahweh. Kalau tidak bermasalah, itu mau seperti apapun akan diupayakan, saudara. Lawang kita sudah diselamatkan kok. Bayangkan, waktu dulu saya beribadah di Comal, itu jaraknya dengan Seragi itu 6 km. Udah gitu melewati kebun tebu yang katanya banyak perampoknya di situ. Saya jalan bersama istri saya, naik sepeda, ya, naik motor, jalan, saudara. Sekalipun jaraknya cukup jauh, belum lagi nanti kalau pulang malam, saya tetap jalan, karena saya sudah merasa saya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita itu tidak mudah loh, saudara. Dia harus berdarah-darah. Dia harus mencurahkan darahnya untuk kita. Mosok kita tidak melakukannya, ya. Kita lanjut. Izin yang terbatas. Bapak Yahweh berkata, lihatlah, segala miliknya ada di tanganmu, hanya hendaklah engkau tidak mengulurkan tanganmu kepadanya. Hanya mindah pagar, saudara. Sekarang saudara lihat rumah yang saya tempel ini bagus enggak, saudara? Bagus, ya. Saudara ingin punya rumah seperti ini? Wah, mau. Kalau punya rumah seperti ini, logikanya itu halamannya ada pagernya enggak? Ada pasti, saudara. Tapi bagaimana kalau pagar halaman itu dicabut? Maka perampok bisa masuk, pengemis bisa masuk,
orang jahat bisa masuk, ya. Tapi kalau ada pagar, orang mikir, apalagi di Amerika, saudara, orang berani lewat pagar, wah bisa kena hukum pidana, saudara. Nah di Indonesia ini katanya mau diterapkan, cuman belum, saudara, untuk menghindari pengerusakan gereja katanya, yaitu setiap orang yang pergi ke rumah orang dan ngamuk di sana ngelewati pagar, dia kena sanksi hukum pidana. Tapi sekarang belum disahkan, saudara, cuma baru wacana saja, ya. Buktinya SK 2 Menteri juga tidak bisa digugurkan, ya. Jadi pagar ini dipindahkan, bukan dihapus. Ingat itu, saudara, pagar hanya dipindahkan ke sono. Nih, silahkan kamu masuk. Tapi ingat, jangan menjamah dia, saudara. Kadang orang gampang menghakimi bila mengalami tantangan yang hebat seperti ini. Saudara, saya melihat tantangannya itu mengerikan sekali. Coba kita perhatikan baik-baik. Anaknya berapa orang? 10 orang. Mati kabeh, saudara. Tidak ada yang hidup. Ketika sedang pesta ada angin puting beliung, anaknya mati semua. Ambruk rumahnya, saudara. Padahal mereka sedang pesta. Bagaimana perasaan saudara? Anak yang mati satu saja, waduh, rasanya keronto-ronto di hati. Ini 10. Bukankah seharusnya dia yang melihat jenazahnya, jenazah bapaknya, kok sekarang dia melihat jenazah anaknya semua mati? Itu akibat ulah dari hasatan yang sudah mulai masuk melewati pagar, karena pagarnya dipindah. Sampai di sini paham? Kemudian bisnisnya hancur, dirampok orang Sheba, pengawal-pengawalnya dibunuh. Ini kalau zaman sekarang, waduh, urusan polisi, saudara. Kenapa pegawai-pegawai bisa mati? Ini kan diinterogasi, dibikin macam-macam, ya. Terus terjadi lagi kebakaran dalam bisnis yang lain. Domba dan bujangnya mati karena api yang dari langit. Bahkan kata pegawainya itu api Elohim. Coba saudara baca. Sehingga menganggap api itu berasal dari Bapak Yahweh, saudara. Padahal yang membuat api itu siapa? Hasatan, saudara. Kemudian yang keempat, orang-orang Kasdim datang 3 pasukan dan merampok unta-unta Iyob dan membunuh pegawai-pegawainya. Satu belum selesai muncul lagi masalah. Satu belum selesai muncul lagi masalah. Terus bertubi-tubi dalam waktu yang sangat singkat. Memang setan itu sukanya merusak, saudara. Kemudian yang kelima, Iyob sendiri kena penyakit kulit yang parah. Saya percaya kalau saudara ada di situ pasti akan berkomentar bahwa Iyob berbuat dosa besar. Iya apa ya? Jujur, saudara. Kadang kita baru mengalami 2 kendala saja langsung wah, itu pasti orang bener kayak. Tapi kenyataannya sampai 5 bencana yang Iyob alami dalam waktu yang singkat, pasti orang akan menghakimi dia bahwa Iyob itu pasti nggak benar hidupnya. Ngeri sekali, saudara. Makanya saya tertarik untuk membahas kitab Iyob sedikit demi sedikit masuk ke bagian belakang. Nanti saudara bisa melihat kitab Iyob itu secara konkret, karena di dalamnya mengandung banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Jadi saya jadikan khotbah ini sebagai khotbah seri khusus membahas kitab Iyob.
Saya sendiri waktu membaca, saya kadang kalau khotbah kan belencak-belencak saudara, tapi kalau diurut gitu baru saya tahu, wah ternyata kitab Iyob itu kitab yang indah sekali saudara. Nanti kita bisa lihat alur ceritanya secara detail. Iyob 1 ayat 21. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang aku kembali ke sana. Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil. Biarlah nama Yahweh yang diberkati. Dalam kesemuanya itu Iyob tidak berdosa dan tidak juga menuduhkan kesalahan pada Elohim. Kata arom itu telanjang atau tanpa apapun, itu arom saudara. Kemudian yat sati itu aku keluar, aku datang, keluar. Terjemahan utuh adalah aku keluar datang dengan telanjang dan aku keluar tanpa membawa apa-apa. Itu betul. Tetapi kalimat kedua yang keluar dari mulut Iyob itu saya katakan salah. Karena di situ dikatakan Yahweh telah memberi dan Yahweh yang mengambil. Yang mengambil siapa saudara? Yang mengambil Satan. Yahweh tidak pernah menjamah ekonomi Iyob. Seringkali ayat ini dipakai untuk upacara kematian saudara. Udah nggak usah susah, wong Bapak Yahweh yang mengambil. Ya kalau kematian sih bisa-bisa saja Bapak Yahweh yang mengambil. Tapi kematian juga ada yang bukan Bapak Yahweh yang mengambil, tapi diambil Satan saudara. Misalnya saya diberi jatah 70 tahun misalnya saudara, tapi pada waktu saya umur 50 saya bermain-main dengan ilmu perdukunan, sehingga saya menyembah kepada setan. Dan karena saya menyembah kepada setan, saya jadi budaknya setan. Kan budak setan itu ada istilahnya wadal. Apa itu wadal? Tumbal ya, ada tumbal saudara. Tumbalnya apa? Umur saya dipotong. Jadi jatahnya 70, tetapi umur 50 saya sudah mati. Lalu hidup saya menjadi budak dari kuasa kegelapan. Nah itu artinya mati, tapi yang mengambil roh kegelapan. Itu di dunia alam rohnya seperti itu saudara. Lah kok Pak Lukas kok ngerti? Ya ngertilah, saya dulu kan berkecimpung di situ saudara. Bahkan ada cerita-cerita yang mengatakan, oh itu apa namanya, saya kok melihat si A si B sedang dirantai, dijadikan budak, misalnya sama Nyiro Kidul atau Nyiro Kulon atau Nyiro Wetan saudara. Ya kenapa di situ ada budak? Yaitu orang yang jatah umurnya belum sampai diambil mereka, dijadikan budak saudara. Jadi kita mesti hati-hati, jangan ada di antara kita yang bermain-main dengan perdukunan. Amin. Ya, mungkin saudara akan berkata, wah Pak Lukas tuh melebih-lebihkan, mana ada orang yang bermain-main dengan dukun. Loh, saya kemarin baru membaca atau melihat di YouTube saudara, ada pendeta yang bermain-main dengan dukun. Loh ini gimana? Mau melayani kok seperti itu? Tapi dia ketahuan bermain dengan dukun ketika dia mati di dalam hotel. Baru tahu, semua terbongkar. Tidak ada kebusukan yang tidak dibongkar keluar. Oleh karena itu, jangan ada satupun yang mempercayai akan ramalan-ramalan dukun. Sama seperti saudara kalau membaca koran, cari gambar zodiak dulu. Saya sionya ini, saya bintangnya ini, saya ramalannya seperti apa. Saya katakan, apapun bintangmu,
apapun sio kamu, selama ada di dalam tangan Yahweh, kita pasti ada dalam ketenangan. Percayalah saudara, kita tidak perlu takut ya. Cuman di sini Iyob melakukan kesalahan. Yahweh memberi, Yahweh yang telah mengambil. Kapan Yahweh mengambil? Lawang yang mengambil itu Satan kok. Tapi apa yang dilakukan oleh Satan itu seolah-olah berasal dari Bapak Yahweh. Sampai-sampai pegawainya yang kebakaran, saudara, tubuhnya itu mengatakan ada api Elohim yang datang dari atas. Padahal yang datang dari atas kan tidak selalu api Elohim. Banaspati saja bisa keluar apinya, saudara. Pernah nggak saudara melihat Banaspati? Kalau belum, coba nonton di YouTube, saudara. Lihat bagaimana Banaspati itu setan api yang bentuknya kayak bola bisa kemana-mana. Saya ingin saudara betul-betul berada dalam perlindungan Tuhan. Nggak usah takut, saudara. Bapa kita itu Bapa yang penuh kasih dan sayang. Bapa kita itu melihat kita seutuhnya, saudara. Dia tidak ingin kita itu binasa. Makna Ibrani ini bukan hanya tentang tidak membawa apa-apa, tetapi manusia tidak memiliki klaim kepemilikan yang absolut. Semua yang dimiliki bersifat titipan atau pikadon, hanya titipan belaka sama Tuhan. Makanya saya ingin coba sekali waktu saudara berdoa berkata, Tuhan terima kasih, aku dititipi kekayaan seperti ini. Aku dititipi mobil, aku dititipi toko, aku dititipi rumah, aku dititipi pekerjaan, aku dititipi jabatan. Coba saudara ngomong seperti itu. Jangan bilang, oh ini hasil kerja kerasku. Emang kamu bisa apa? Kalau Bapak Yahweh mengambil saja, you mau apa? Nggak ada yang bisa seperti itu. Kita itu titipan. Jadi jangan sombong merasa segalanya itu adalah milik aku. Tidak, itu miliknya Bapak Yahweh yang dititipkan. Dititipkan itu diambil, bisa nggak saudara? Lawang namanya setitipan kok, ya mesti diambil, saudara. Saya titip topi ya, dititipkan. Nanti kalau sudah waktunya mau pakai, diambil lagi, saya ambil lagi ya topinya. Ya kita juga harus rela, saudara. Banyak orang yang diambil tetapi tidak rela. Kalau suaminya meninggal, itu juga diambil. Ya harus rela, wong dia miliknya kok. Betul gak saudara? Anak saudara, istri saudara, siapapun yang saudara miliki, itu hanya titipan saja. Ya kalau kita mau menangis, kita mau sedih, ya boleh-boleh saja, wong namanya sudah bergaul bersama. Tapi jangan berlarut-larut dalam duka cita. Relakan, dia miliknya Bapak Yahweh. Toh dia tidak masuk neraka kok. Dia masuk ke Syamayim. Amin saudara. Dia suka cita kok di sana. Ngapain kita mesti sedih, saudara? Sedihnya itu hanya kita berpisah, dan itu pun sementara. Kita pun sekali waktu akan menyusul ke negeri cahaya. Kita harus pertahankan itu, ya. Kitab Iyob ini saya lihat, wah luar biasa sekali, saudara. Makanya saya sangat tertarik untuk membahasnya, dan saya ingin bagikan kepada saudara supaya saudara memahami. Jadi kata Yahweh memberi itu dikatakan Yahweh Natan. Yang kedua, Yahweh mengambil, wa Yahweh lakah. Tapi yang mengambil itu bukan Yahweh. Itu saya kutip kalimat
teksnya saja. Dengan kata lain, Bapak Yahweh akan berkata, aku titipkan kepadamu, tolong kelola dengan baik, bila perlu supaya berkembang, saudara. Ada orang yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 10 talenta. Usahakan talenta itu menjadi besar, sehingga dengan talenta itu menjadi besar, maka kita akan menjadi umat kesayangannya. Kamu sudah dikasih kok bertumbuh. Ada satu yang dikasih cuman 1 malah dikubur di dalam tanah. Coba saudara, talenta apa yang ada pada diri saudara? Apakah talenta kekayaan? Apakah talenta kemampuan atau bakat? Itu talenta saudara yang perlu dikembangkan, jangan ditanam kembali, kena sanksi hukum nanti. Saya berharap agar kita semua menyadari, baik tahta, harta, rumah dan sebagainya itu adalah milik Bapa Yahweh. Amin. Ya. Jangan kita kenceng kalau pegang saudara. Apalagi seperti orang-orang yang kena bencana di Aceh itu, mereka bisa apa? Tanahnya saja sudah bergeser, rumahnya sebelah mana sudah nggak bisa dilihat, batas-batasnya hilang. Belum lagi kalau ada longsoran saudara. Kalau saya melihat sampai reporter dari luar negeri masuk, dia memberitakan sambil nangis. Bayangkan saudara, sambil nangis saking sedihnya. Bahkan ada yang sampai berhari-hari tidak bisa makan. Mereka terpaksa makan daun-daunan yang bisa mereka makan, tanpa digodok dulu, dimakan, yang penting perutnya kenyang. Itu kan mengerikan sekali saudara. Ayolah kita yang diberi kenyamanan, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya segalanya, ucapkanlah syukur kepada Bapa Yahweh bahwa Dia sudah memberi yang terbaik untuk saudara. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Saat pagi hari ini kami sudah menyampaikan dafar Elohim. Biarlah apa yang telah kami beritakan anak-anakmu dapat memahaminya, sehingga mereka semakin mengerti bahwa Bapa Yahweh itu yang ada di dalam hatinya cuman kasih, kasih dan kasih. Tidak ada satu niatan pun untuk meninggalkan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu tolong meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga tidak mudah melupakannya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan dengar pengumuman. Yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Akan ada perjamuan kasih. Jemaat dipersilahkan membawa makanan ringan atau snack untuk dinikmati bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersaksi, dapat mendaftar di kantor Kehilat atau Ibu Sri. Dan untuk subscriber, kesaksian dapat dikirim dalam bentuk video ke nomor WhatsApp Ibu Sri berikut ini. Pendaftaran dan pengiriman video masih dibuka hingga 25 Desember 2025. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alef Tau 2025. Haleluya.
Halo adik-adik, bagi yang sudah mendaftar fellowship anak di Merbabu Park Kopeng, kami ingatkan kembali untuk berkumpul di Kehilat pada hari Kamis 25 Desember 2025 pukul 6.30 pagi on time. Adik-adik diharapkan sudah sarapan dari rumah dan jangan lupa untuk membawa minum ya. Untuk dress code, mohon memakai pakaian berwarna putih. Khusus untuk kelas 3-6 dan pra-remaja bisa membawa baju ganti. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Nugroho di nomor 0821 3475 0309. Mari seluruh pelayan Tuhan semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 22 Desember 2025 pukul 6 sore. Tim yang bertugas divisi Diakonia. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya saudara, nggak ada pengumuman lagi. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah. Pertemukan kami dalam kebaktian mendatang ya Tuhan, untuk bersama-sama kami belajar firman-Mu, sehingga kami semakin memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan anak-anak-Mu semua dalam keadaan sehat sejahtera di dalam kasih karunia Bapak Yahweh. Begitu juga berkat yang melimpah atas usaha mereka, sehingga anak-anak-Mu berada dalam perlindungan dan kasih Bapa yang ajaib. Sebentar mereka pulang, Tuhan lindungi sehingga sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare ke Yahweh we yismereka. Amen. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehirotsa. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotsa. Baruk ata Paer ufaruk ata besateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk peripitneka ufriat matka ufrifem tekat syikar alapeka westerot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akaumi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevareha we yismereha. Yevareha Yair Yahweh Anaweleha Wikuneka.
Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.